Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Beruntunglah mereka-mereka yang bisa mengelola setiap peristiwa menjadi bahan-bahan pertumbuhan spiritualnya. Dan merugilah mereka-mereka yang menghabiskan seluruh waktu dalam kehidupannya tanpa nilai, tanpa hikmah. Dari waktu ke waktu kedewasaan spiritualnya tidak pernah bertambah karena dia gagal mengelola setiap peristiwa menjadi bahan-bahan pertumbuhan spiritualnya. Mudah-mudahan kita semua sejak bangun tidur sampai kita istirahat setiap saat merasakan dengan penuh kesadaran betapa kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita sangat luar biasa. Makin sadar, makin hidup dalam kesadaran, kita akan menemukan betapa kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali karena Dia, Rabb al-Alamin, yang senantiasa memelihara kita setiap detik, setiap saat, tanpa ada jeda waktu membiarkan kita. Ketika tangan kita terluka, Allah langsung memerintahkan seluruh sel dalam tubuh kita melakukan suatu tindakan sehingga sel yang terkoyak kembali menyatu kembali dan dalam waktu yang singkat sembuh kembali. Kita tidak pernah merasakan bahwa sebetulnya di situ ada Rabb al-Alamin sedang bekerja. Lalu kita rasanya hanya obat merah saja yang menyebabkan itu menjadi sembuh. Jauh dari semua itu, obat merah hanya mensugesti kita saja. Tindakan awal supaya ada keyakinan pada diri kita untuk sembuh. Tapi keyakinan itu kemudian dijawab oleh Allah menjadi suatu kenyataan, yaitu yang disebut dengan kesembuhan. Tak bisa kita hitung satu persatu sejak kita bangun tidur sampai sekarang. Dan kita syukuri saat ini kita berada dalam keadaan sehat, penuh berkah. Karena ternyata sehat itu sangat-sangat mahal. Baru kita merasakan sehat itu mahal ketika kita harus mengeluarkan begitu banyak uang pada saat kita sakit. Oleh karena itu, kita pelihara Baitullah sejati yang ada dalam diri kita. Karena tubuh kita pada hakikatnya adalah Baitullah. Tubuh kita adalah rumahnya Tuhan. Tubuh kita adalah rumahnya Allah. Dan jangan sekali-kali kita mengotori tubuh kita, karena Allah pasti tidak akan ridho. Karena Allah menciptakan tubuh ini dengan satu tujuan, untuk menyampaikan sang jiwa yang terperangkap dalam tubuh ini sampai kepada Allah. Oleh karenanya mari kita rundukkan kepala kita sadari sepenuhnya betapa karunia Allah yang diberikan kepada kita sangat luar biasa. Kita sudah mulai bisa bersahabat dengan yang kita suka, kita juga mulai bersahabat dengan yang tidak kita suka. Sepanjang Allah suka itu terjadi pada diri kita, harus kita jadikan itu sahabat-sahabat pertumbuhan spiritual kita. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersalawat padanya,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita sertakan Allah ke dalam majelis ta'lim ini. Semoga Allah meridhoi, memberkahi segala ilmu yang akan kita sharingkan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Jauh dari semua itu, semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melapangkan dada dan mengantarkan kita untuk selalu bisa kasyaf, terbuka pandangan kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menyapa semuanya dengan cinta dan kelembutan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kajian-kajian kita yang sudah sedemikian banyak, pada akhirnya kita menemukan suatu pola. Pada akhirnya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu akan berdiri dengan tegak dengan sendirinya. Dan pada akhirnya puncak dari perjalanan spiritual kita itu adalah kenyamanan, kedamaian, kearifan, di mana pohon-pohon itu telah tumbuh pada diri kita. Pohon kesabaran, pohon kelapangan, pohon kebijakan, pohon kearifan, pohon cinta, pohon kasih sayang. Semakin banyak tumbuh subur pohon-pohon yang semacam itu dalam diri kita, itu menandakan bahwa kita telah mampu menjadikan segala ritual agama sebagai sarana untuk mencapai perbaikan pada diri kita. Seorang spiritualis yang bernama John Maxwell, beliau merumuskan sebetulnya ciri orang yang beriman itu, beliau rumuskan dalam satu kata yang sangat indah yang beliau sebut trust. Trust itu hurufnya ada T, ada R, ada U, ada S, dan ada T. Trust. Ya. T yang pertama adalah time. Time adalah waktu. Seseorang yang sudah sukses dalam kehidupan ini adalah orang yang sudah bisa memanfaatkan seluruh waktu yang Allah berikan padanya menjadi sarana untuk selalu menjadikan dirinya lebih baik, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu sudah saatnya kita selalu membiasakan diri. Menjelang hari esok kita rencanakan besok kebaikan-kebaikan apa yang mau saya lakukan, besok siapa saja mau saya bahagiakan, besok tindakan-tindakan baik apa yang mau saya kerjakan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Hidup secara meditatif untuk menjadikan diri kita berguna bagi siapapun. Itu time, waktu. Sehingga Allah harus bersumpah dalam Al-Quran dengan pernyataan wal ashri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah. Di ayat itu dikatakan sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu terlalu formal kalau menurut saya. Bagi kita yang sudah mencapai tingkat kedewasaan tertentu, iman dan amal soleh sudah tidak lagi dilihat dari upacara keagamaan, tapi iman dan amal soleh dilihat dari banyaknya pohon-pohon yang tumbuh tadi. Pohon kebijakan, pohon kesabaran, pohon kelapangan, itu tandanya iman. Semoga waktu kita yang terus berjalan, di mana usia kita terus berkurang, jatah kehidupan kita semakin hari semakin sempit, tetapi sisa perjalanan usia kehidupan kita semakin hari semakin bernilai, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Time. Time. Yang kedua adalah R. R itu adalah respect, penghargaan. Melatih diri kita untuk bisa menghargai siapapun tanpa syarat, itu merupakan suatu kedewasaan. Karena biasanya penghargaan kita lebih banyak didasarkan pada position. Kita menghargai orang karena posisinya. Kita menghargai orang karena ketinggiannya. Ketinggian yang dimaksud di sini adalah ketinggian duniawinya biasanya. Bagi orang-orang yang sudah tumbuh cinta dan kasih sayang pada dirinya,
Dia menghargai orang itu tidak berdasarkan apa-apa, unconditional, sudah terbebas dari segala syarat. Dia menghargai orang karena sudah tumbuh cinta dari dalam dirinya. Karena dia menganggap orang lain juga bagian dari Allah. Karena Allah meliputi segala manusia, meliputi dirinya dan orang lain. Sehingga sudah sewajarnya dia menumbuhkan cinta dari dalam untuk bisa mencintai siapapun tanpa syarat. Untuk bisa menghargai siapapun tanpa syarat. Itu adalah R. Mudah-mudahan kita sudah ada di level yang kedua ini. Yang ketiga adalah U. John Maxwell mengatakan U itu adalah unconditional positive regard. Unconditional positive regard. Rasa hormat positif yang tanpa syarat. Rasa hormat positif yang tanpa syarat. Luar biasa ketika kita sudah bisa menghormati siapapun. Menghormati setiap orang tidak lagi didasarkan atas suka atau tidak suka. Menghargai orang bukan karena persoalan keyakinan, bukan persoalan baju. Tapi dia bisa menghormati siapapun. Yang tua bisa menghormati yang muda bisa menghormati yang tua. Ketika rasa hormat ini sudah tumbuh, akan timbul toleransi. Dan ini penting ya, karena intoleransi menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang ini. Toleransi menjadi barang mahal. Dan yang selanjutnya adalah S. S yang dimaksud oleh John Maxwell adalah sensitivity. Sensitivity, sensitif. Memiliki sensitivitas yang tinggi. Sensitivitas yang dimaksud di sini bukan sensitivitas yang bersifat negatif. Kalau anak muda biasanya sensi banget kamu. Sensi biasanya orang mudah tersinggung, ini tidak bagus. Sensitivity yang dimaksud adalah kepedulian. Kepedulian ketika melihat ada satu gelas bekas aqua tergeletak di depan kita. Orang yang sudah sensitif itu tidak betah. Dia ambil dan dia buang ke tempat sampah. Ketika mau memarkir mobil, orang yang sensitif itu tidak egois. Dia pikirkan mobil saya menghalangi orang atau tidak. Itu sensitivity. Dan sensitivity ini menjadi sesuatu yang mahal ya. Karena kebanyakan sensitivitas kita itu menjadi hilang ketika kita memelihara ego. Sensitif. Orang yang sensitif itu tahu kalau orang lagi kebingungan, tidak punya beras, tidak ditanya punya beras atau tidak, dikasih saja. Sensitif. Kalau orang lagi kebingungan karena dia mau naik angkot, dia tahu kalau orang itu lagi kebingungan, kali aja nggak punya ongkos. Atau sudah naik angkot, seangkot dengan dia tidak pikirkan apa-apa, dia bayarin aja duluan tanpa ditanya. Itu sensitivity. Dan memang seperti inilah ya, jiwa yang seperti ini yang diajarkan Rasul. Akhlak yang seperti ini yang diajarkan Rasul. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita membicarakan keimanan itu berdasarkan jumlah banyak sedikitnya ritual ibadah kita. Sudah saatnya kita mengekstrapolasi keimanan kita itu ke dalam kehidupan yang nyata. Jadi ukurannya seperti tadi, time. Kemudian respect, unconditional positive regard, sensitivity, dan yang terakhir adalah T. John Maxwell mengatakan T ini adalah touch, sentuhan. Sentuhan tidak selalu beradu fisik ya. Sentuhan itu bisa senyuman, bisa pencerahan, bisa apa saja yang membuat orang lain menjadi nyaman. Jadi pantas kalau Rasul mengatakan berbahagialah seseorang yang rumahnya dirindukan tetangganya. Ini touch. Ya, touch, sentuhan. Kita bisa merasakan orang yang sentuhannya lembut. Yang dimaksud dengan sentuhan lembut bukan sentuhan fisik saja. Ya. Kadang-kadang saya cuma salaman kemudian menepuk-nepuk punggung sahabat kita, saudara kita, ternyata timbul semangat dan merasa bangga karena dia dimotivasi. Itu touch,
Ya. Nah, ini harus dipelajari ya, harus dipelajari. Ternyata ketika kita mendidik anak juga perlu touch. Berdakwah juga perlu touch. Ya. Jadi sentuhan ini penting ya. Ternyata ketika kita punya niat baik tapi touch-nya itu kurang baik, kadang-kadang tidak menjelma ya menjadi kenyataan niat baik kita. Karena ini persoalan metodologi. Sentuhan. Kadang-kadang ada orang yang tidak pernah mau untuk dinasihati. Tapi bagaimana supaya nasihat kita sampai pada dia tanpa dia merasa dinasihati? Ini touch. Ternyata ini suatu seni ya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan ini yang disebut dengan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik. Jadi jangan lalu setiap orang pintar itu bisa mengajar. Ternyata tidak. Untuk bisa menyampaikan sesuatu, untuk bisa melakukan touch yang sempurna, dia harus memiliki setidak-tidaknya 5 kompetensi. Yang pertama, dia harus memiliki kompetensi profesional. Dia harus profesional di bidang itu. Yang kedua, dia harus memiliki kompetensi akademik. Setidak-tidaknya harus punya sedikit latar belakang pengetahuan yang dia lakukan untuk suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, dia harus memiliki kompetensi pedagogik. Penting ini. Cara menyampaikan ini penting. Ketika cara menyampaikannya keliru, salah. Jadi kompetensi pedagogiknya tidak dimiliki oleh seseorang, touch-nya itu menjadi hilang. Makanya tidak semua orang yang ngerti Quran kemudian bisa menyampaikan Quran. Sama juga dengan tidak semua orang yang mengerti matematika bisa menjadi guru matematika. Tidak semua orang yang pintar fisika bisa menjadi guru fisika. Itu sebabnya pemerintah setuju ternyata guru itu merupakan suatu jabatan profesi. Artinya kalau orang itu tidak memiliki sertifikasi sebagai guru, tidak berhak mengajar. Kalau dia mengajar, memaksakan kehendak pada siswa itu malpraktek. Malpraktek. Jadi saya masih ingat ketika saya ikut seleksi untuk menjadi konsultan nasional di SEKIP, Science Education Quality Improvement Project, proyek peningkatan kualitas sains di Indonesia. Itu seorang guru besar dari Jerman, dia guru besar sains yang sangat mengerti pedagogik. Saya dites waktu itu disuruh mengajar di depan anak-anak SD. Kita punya kebiasaan yang buruk. Biasanya kalau kita ngajar suka mengucapkan kata-kata yang biar diikuti oleh anak-anak. Biasanya seperti ini. Ibu kota Bandung adalah Jawa Barat. Ini guru SD kita masih seperti itu, ya kan? Kitab suci umat Islam ada Al-Qur'an. Diajarkan untuk menyelesaikan ya ucapan yang diucapkan guru. Ini suatu kesalahan besar dalam pedagogi. Saya melakukan tindakan yang menurut saya baik-baik saja. Pada saat saya di kelas, saya menunjuk seorang siswa, coba kamu, sambil menunjuk. Nah, teman kita yang dari Jerman itu, beliau seorang guru besar, beliau ke depan, kemudian telunjuk saya dipukul sama beliau. Ketika tanganmu menunjuk seorang siswa, sebenarnya kamu sedang melakukan tekanan yang luar biasa, tekanan psikologis. Karena siswa itu paling tidak suka ditunjuk. Harusnya pertanyaannya, siapa yang bisa? Nah, ini kan soal pengelolaan kalimat. Dianggap biasa. Bahkan guru sekarang lebih suka masuk kelas, dikunci kelasnya, apa yang dilakukan guru pada siswa terserah gue. Itu sudah tidak open lagi. Makanya dunia pendidikan sekarang membuat suatu program yang disebut dengan open lesson. Open lesson itu artinya apa? Seorang guru ya ingin agar cara dia mengajar dilihat guru lain dalam tim teaching. Sehingga guru lain dalam refleksi boleh menyampaikan suatu saran. Anda tadi melakukan kesalahan besar. Karena ada siswa di belakang yang tidak mengerti, Anda biarkan. Seperti itu. Dan ternyata itu yang membuat Jepang menjadi maju karena mereka punya program yang disebut dengan lesson study. Di dalamnya ada yang namanya open lesson. Nah, sudah saatnya ya ustadz, kiai, ulama itu membuka diri. Ya, membuka diri. Ceramah saya ini disukai enggak oleh umat gitu. Jangan-jangan dia suka karena soal position, karena takut kualat aja. Itu kan berbahaya itu.
Bahkan yang lebih dahsyat lagi, seorang guru juga sering menekan muridnya. Pokoknya kalau kamu gak hormat sama saya laknati kamu. Itu udah guru gak beres itu. Jadi kalau misalkan pengajian kita bubar, itu jangan salahkan dulu jamaah. Jangan-jangan yang kita sampaikan juga tidak menjadi kepentingan jamaah. Ini soal kompetensi pedagogik. Makanya insya Allah setiap ngaji saya selalu menyampaikan hal-hal baru. Dan insya Allah hal baru itu menjadi kepentingan Bapak Ibu. Karena setiap ngaji saya memulai dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku tidak punya pengetahuan apa-apa tentang apa yang dibutuhkan setiap orang di tempat ini, karena Engkau Maha tahu. Makanya pengajian saya tidak pernah pakai judul. Mengajar yang bagus katanya begitu, judulnya belakangan saja. Saya pernah diajar sama seorang guru besar, dia itu memberikan contoh mengajar hukum Archimedes. Ngajar aja dia. Udah selesai, pelajaran kita ini bagusnya diberi judul apa? Lalu yang ngasih judul itu siswanya. Judulnya apa? Judulnya adalah eksperimen hukum Archimedes. Judulnya belakangan. Nah kalau guru sekarang biasa ngasih judul kemudian digariskan. Betul nggak? Itu dalam teori belajar inquiry itu sudah nggak bagus itu. Makanya jangan tanya judul pengajian kita hari ini apa. Pokoknya ikuti aja ngaji, nanti judulnya belakangan. Nah itu adalah touch, ya. Jadi kompetensi profesional, kalau mau melakukan sesuatu harus profesional. Profesional itu artinya apa? Seutuhnya melakukan sesuatu, ya. Kalau mau ngaji harus ngaji yang profesional, seutuhnya. Ya, badannya di sini, hatinya di sini, utuh, gitu. Itu profesional. Ya. Saya utuh sekarang ada di sini. Saya tidak sedang memikirkan apa-apa. Saya utuh ada di sini. Makanya ngajinya utuh. Itu profesional. Yang kedua, kompetensi akademik. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Yang keempat, kompetensi sosial. Penting ini, ya. Jadi kalau kita mengatakan kita ini soleh, sementara tetangga kita tidak senang pada kita, itu ada yang salah itu. Kompetensi sosialnya belum tercapai itu. Jadi kesalehan itu bukan kesalahan individu, yang benar itu kesalahan sosial. Kesalahan individu itu harus menjelma menjadi kesalahan sosial. Jadi kalau kita ngaji di sini, ya biar orang lain gak usah tahu lah kita ngaji apa, tapi orang lain tahu dampak ngajinya ternyata ibu itu jadi lebih bercahaya, gitu kan? Itu. Nah yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Ini touch. Ternyata touch ini tidak bisa sembarangan ya. Setidak-tidaknya untuk melakukan touch yang sempurna kita harus punya sekitar 5 kompetensi. Ini touch. Jadi kalau kita ngajak orang untuk ngaji dan orang itu menentang kita, ini ada yang salah di touch-nya. Ya, cara bicaranya ada yang salah. Menurut saya pasti itu ada yang salah. Niatnya baik gak? Pasti niatnya baik, tapi touch-nya itu tidak profesional. Touch-nya tidak bagus. Menjadi tidak baik. Baik. Jadi itulah sebetulnya indikator-indikator penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang beriman, bertakwa. Ya terlalu sedikit sebenarnya ciri yang disampaikan tadi. Tapi itu sebagai motivasi saja, ya. Jauh dari semua itu, kita akan melanjutkan kajian kita hari ini, ya, mengenai Quran surat Al-Furqan. Masih episode Al-Furqan. Tapi sebelum saya masuk Al-Furqan, hari ini saya akan turun ke bawah sedikit. Tolong dilihat dulu Quran surat An-Nur. Surat yang ke-24. Ya. Turun satu surat, satu tingkat sebelum Al-Furqan. Saya pernah menjelaskan bahwa Al-Furqan ini kan artinya membedakan yang hak dengan yang batil. Nah, untuk membedakan yang hak dengan yang batil, kuncinya kan kita harus tahu dulu An-Nur. Bapak Ibu tidak mungkin bisa membedakan ini Quran, ini bukan Quran kalau melihat dalam kegelapan. Setuju? Kita tidak akan pernah bisa membedakan ini benda A, ini benda B kalau kita melihatnya dalam kegelapan. Semua menjadi nampak jelas kalau kita melihat dalam terang. Setuju? Oke. Oleh karena itu, supaya nanti kita melihat Al-Furqan lebih tajam lagi, kita coba turun sedikit ke bawah, lihat Quran surat An-Nur, supaya kita bisa melihat dalam terang. Nah,
Tolong dilihat Quran surat An-Nur ayat yang ke-34. Ya, surat yang ke-24 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan perlahan dan mohon disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinah wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'idatan lil muttaqin. Walaqad, dan sesungguhnya, anzalna ilaikum, telah diturunkan kepadamu. Ini kalau dalam bahasa nahwu shorof ini fi'il mudhari, kata kerja lampau. Walaqad anzalna ilaikum, dan sesungguhnya telah diturunkan kepadamu. Telah ya. Jadi mu di sini tentu saja orang-orang yang kepadanya telah turun sesuatu. Apa yang sudah diturunkan kepadanya? Ayatim mubayyinah, tanda-tanda yang bisa memberikan pencerahan. Makanya saya lebih suka menyebut ya ceramah-ceramah yang bisa menolong orang dari kesempitan pada kelegaan, dari kegelapan kepada terang benderang itu sebagai pencerahan. Ya. Dan sesungguhnya telah diturunkan kepadamu suatu tanda yang bisa membuat kamu mengalami suatu pencerahan. Jujur saja, sejak kapan kita mengalami pencerahan? Jujur saja, sejak kapan kita bisa memahami Al-Quran? Jujur saja, sejak kapan kita bisa mengelola setiap peristiwa yang tidak menyenangkan sebagai kasih sayang Allah? Sejak kapan itu? Sejak seseorang itu mengalami peningkatan kesadaran. Cara untuk meningkatkan kesadaran itu salah satunya adalah seseorang mengalami pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah timbulnya suatu perubahan pandangan di dalam diri secara automatically karena dia melakukan suatu tindakan tertentu untuk mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu. Jadi sebetulnya pencerahan itu harus dimulai dengan mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu. Yang saya maksud pengalaman spiritual tertentu tentu saja kita sudah mengerti dan tidak perlu saya lanjutkan penjelasannya terlalu dalam. Nah, di ayat yang berikutnya Allah menyatakan wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'idatal lil muttaqin. Dan umpama minal ladzina khalau min qablikum, dari orang-orang yang terdahulu sebelum kita, wa mau'idatal lil muttaqin, dan itu bisa menjadi mau'idah bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tidak bosan-bosan selalu mengulang, siapa orang yang bertakwa menurut Quran adalah satu, orang yang mengambil janji. Yang kedua, diangkat gunungnya. Yang ketiga, ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Yang keempat, mengingat sesuatu yang ditunjukkan kepadanya, dan itulah orang yang bertakwa. Kata Quran, surat Al-Baqarah ayat 62. Ya. Nah, lalu di ayat ini Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu suatu tanda yang akan membuat kamu mengalami suatu revolusi, suatu pencerahan, revolusi sudut pandang. Ya. Pencerahan ini bisa didapat dengan cara melihat apa-apa yang telah Allah turunkan kepada orang-orang sebelum kita. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Kenapa Nabi Muhammad bisa mengalami suatu pengalaman spiritual yang seperti itu? Kita tidak akan pernah bisa mengalami pengalaman seperti yang dialami Nabi Muhammad sepanjang kita tidak mencari apa yang menyebabkan Nabi Muhammad mengalami hal itu. Paham? Jadi yang harus kita cari bukan pengalaman Nabinya dulu, tetapi metode apa yang menyebabkan Nabi bisa mengalami pengalaman yang semacam itu. Makanya ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Dan sesungguhnya telah ada pada diri kamu itu suatu teladan yang sempurna pada diri Rasulullah. Teladan itu apa? Suatu metode.
Metode yang mengantarkan seorang Muhammad bisa mengalami suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Oke. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam Gua Hira, beliau mengalami suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Begitu keluar dari Gua Hira, pengalaman spiritual itu kemudian menyebabkan beliau berkata yang luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan apa yang terkatakan dari pengalaman spiritualnya itu ditulis oleh sahabat. Apakah Nabi Muhammad mendengar Qul huwallahu ahad? Apakah Nabi Muhammad mendengar Allahus samad? Apakah Nabi Muhammad melihat huruf Qul huwallahu ahad? Saya kira kita sepakat untuk mengatakan tidak. Tapi beliau mengalami satu pengalaman tertentu di situ. Yang keluarnya itu menjadi Qul huwallahu ahad. Sambil bergetar Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah beliau mengalami pengalaman spiritual itu keluar dari Gua Hira, beliau mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Beliau mengalami pengalaman spiritual lagi, keluar dari Gua Hira, beliau berkata Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya setiap beliau setelah mengalami itu, beliau merasakan seperti ada lonceng yang berbunyi. Dan lonceng itu berbunyi begitu derasnya. Dan itu menjadi suatu pemahaman yang luar biasa, menjadi masuk ke dalam diri seorang Muhammad. Dan pemahaman itu terkatakan keluar. Dan itu yang ditulis oleh para sahabat. Dan ini yang kita lihat, yang kita baca hari ini. Dan kita membacanya bersyukur. Lalu untuk apa ini ditulis semuanya? Untuk satu tujuan. Ketika kita mendapatkan satu metode, apakah metode ini sudah benar seperti yang dialami Nabi Muhammad? Lihat saja pengalamannya. Apakah pengalaman kita sama dengan pengalamannya beliau? Kalau sama berarti sudah resonansi. Dari mana kita tahu sama? Begitu kita membaca yang tertulis, ada resonansi di mana kita bisa memahami apa yang dialami oleh beliau. Itu resonansi itulah yang bisa menyebabkan kita menyatakan ini yang disebut dengan hakul yakin. Apa sih yang dialami oleh Nabi Muhammad? Di ayat berikutnya, perhatikan. Yang dialami beliau adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu tahap pertama yang dialami. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan umpama cahayanya seperti apa yang disaksikan di dalam miskat. Seperti apa yang disaksikan dalam miskat. Miskat adalah lubang yang tak tembus. Begitu kita masuk pada lubang yang tak tembus, menggunakan lafaz Allah. Ini adalah alif, lam, lam, ha. Ini adalah alif, lam, ha. Dan lam yang bagian tengah menuju kepada tasdid. Begitu itu diamalkan, begitu itu dijalankan, lafaz Allah bagi mereka yang tahu, mengantarkan dia untuk bisa mengalami satu pengalaman. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ternyata begitu kita masuk ke dalam lubang yang tak tembus, di situ ketemu dengan misbah, bertemu dengan pelita. Al-misbahu fi jujaja, dan pelita itu di dalam kaca. Al-jujajatu ka'annaha kaukabun duriyu yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala garbiyah
yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linuri may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Resonan masuk, merasakan semua yang tertulis di sini. Begitu kita merasakan semua yang tertulis di sini, berarti apa yang dialami oleh seorang Muhammad bisa dialami oleh mereka yang mengikuti ajarannya Muhammad. Kalau metode kita sama seperti metode yang dijalani oleh Muhammad, inilah kebenaran. Pengalaman itu tidak cukup. Itu adalah inisiasi, pengalaman awal. Lalu berikutnya Allah menugaskan kepada kita bertasbih kepada Allah di tempat-tempat yang diperintahkan untuk dimuliakan dan diingat di dalamnya pada waktu pagi dan petang untuk memurnikan, untuk menegaskan apa yang dialami adalah suatu kebenaran ditunjang lagi oleh Allah. Apa kata Allah? Bertasbih kepada Allah di tempat-tempat yang diperintahkan untuk dimuliakan. Makanya Allah perintahkan dalam Quran, subhanallah, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, di puncak kesadaran yang tertinggi, di tur setiap manusia. Itu adalah tempat-tempat yang diperintahkan Allah untuk dijadikan tempat untuk bertasbih, untuk memuliakannya. Di situ kita bisa mengingatnya dengan sempurna. Dan Allah mengatakan bil guduwi wal asola, pada waktu pagi dan petang. Kemudian ayat berikutnya yang luar biasa, rijalun la tuslihihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tolong perhatikan. Kalimat yang digunakan di sini adalah laki-laki, bukan perempuan, rijal. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh tijarah. Tijarah itu transaksi. Wala bai'un. Bai'un dari kata baya'a, yubai'ut bai'atan. Bai'un. Bai'un itu bai'at. Bai'at itu baya'a. Baya'a itu transaksi, jual beli. Tijaratun. Bai'un. Itu. Kita jangan pernah melalaikan tijarah kita. Kita jangan pernah melalaikan bai'un kita. Karena sebelum seseorang itu mengangkat dirinya sebagai orang yang beriman dan diangkat oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah berjanji. Bai'un. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari tijarah, dari bai'un, tidak dilalaikan artinya apa? Dia berpegang teguh pada janji yang pernah dia ucapkan. Maka Allah katakan di ayat ini di bagian yang akhir, maka dia akan bisa mendirikan sholat. Maka dia akan bisa menunaikan zakat. Maka dia pun tidak akan pernah takut pada suatu hari yang di hari itu kolbu mereka tidak bisa melihat. Tolong perhatikan. Saya agak sedikit tidak sepakat dengan terjemahan yang ada. Karena bagian dari ayat ini apa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absyar. Kalau kita melihat terjemahan yang ada di sini, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Betul? Padahal ayat yang ada seperti apa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absyar. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu kolbu mereka tidak bisa melihat, wal absar. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu takut pada suatu hari yang di hari itu kolbu kita tidak bisa melihat? Takut? Takut?
Inilah yang Allah katakan, orang-orang yang tidak dilalaikan terhadap janjinya. Dia berpegang pada tijarah, berpegang pada bai'un. Maka akibat berikutnya yang timbul pada dirinya, dia takut pada suatu hari. Kenapa dia berpegang teguh pada janjinya? Berpegang teguh pada janjinya karena dia takut pada suatu hari, yang di hari itu kolbunya menjadi tidak bisa melihat. Kapan hari itu? Pada tingkat yang paling dasar, hari itu adalah hari ini. Tapi pada tingkat yang paling lanjut, saat dimana nyawa kita sampai di kerongkongan. Saat dimana kita sampai di kerongkongan. Makanya Allah katakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada hari itu seharusnya kamu dalam keadaan melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kebanyakan manusia tidak bisa melihat. Kesimpulan dari ayat ini, adakah orang yang hari ini tidak takut? Pada suatu hari kalbu mereka tidak bisa melihat? Ada? Ada. Siapa yang tidak takut? Tentu saja mereka yang tidak mengerti, mereka yang tidak pernah mengambil janji. Tapi beruntunglah mereka-mereka yang sampai saat ini teguh pendirian pada janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama seperti itu. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak. Dan janganlah kau berburu ketika sedang melaksanakan haji. Takutlah pada suatu hari yang di hari itu kalbu mereka tidak bisa melihat. Itu yang ditakutkan orang-orang yang sampai hari ini memegang teguh pada janjinya. Tijarah, transaksi yang pernah dilakukan, perniagaan dia dengan Allah. Bukan perniagaan urusan-urusan duniawi. Bukan itu. Memang perniagaan itu pun melalaikan seseorang. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dalam tijarah dan bai'un. Artinya orang-orang yang tidak pernah melalaikan janjinya yang sudah dia buat dalam berjanji. Maka orang yang seperti itu, satu hal yang dia sadarkan dalam hidupnya apa? Takut pada suatu hari yang di hari itu kalbu mereka dalam keadaan tidak melihat. Jangankan nanti saat nyawa sampai di kerongkongan, hari ini saja kita takut kalau pandangan kalbu kita tidak bisa melihat. Itu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan supaya Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tolong perhatikan ayat ini. Kalau baca Quran jangan cuma baca. Lihat bagian ayat yang terakhir. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa orang terkaya di dunia sekarang ini? Siapa? Ya, bagaimana mau jadi orang kaya? Tahu orang terkaya aja tidak tahu. Ya, kalaupun kita nggak punya mobil, tahu merek mobil lah, udah bagus. Banyak yang tidak punya mobil, tapi kalau cerita merek mobil, oh mantap. Itu punya peluang dia punya mobil itu. Siapa orang terkaya di dunia? Ya Allah. Bill Gates yang punya Microsoft itu terkaya di dunia. Saya mau tanya, kekayaannya terbatas atau tak terbatas? Terbatas. Bisa dihitung? Bisa. Berapa orang terkaya di Indonesia kekayaannya bisa dihitung? Bisa. Betul nggak? Sedangkan Allah katakan di sini apa? Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaknya tanpa batas.
Apa sih rezeki yang tanpa batas? Rezeki yang tanpa batas adalah rezeki yang tak terbatas. Siapa yang tak terbatas? Yang tak terbatas ya cuma Allah. Berarti rezeki yang tanpa batas ya Allah. Gak percaya sama saya? Kalau gak percaya buka Quran surat Al-Hadid. Surat keberapa Al-Hadid? Masih nanya juga. Gak apa-apa, diberitahu lah. Surat 57. Astagfirullah. Sudah ketemu? Surat 57, coba baca ayat 11. Sudah ketemu? Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh ajrun karim. Ajrun karim. Apa ajrun karim? Ajrun karim itu adalah zat yang maha mulia. Ulangi lagi. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh ajrun karim. Baik, duit kita terbatas, harta kita terbatas, waktu kita terbatas, kesempatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah ngasih satu peluang kepada kita untuk bertransaksi. Mau gak kata Allah, yang terbatas pada dirimu, kasih pinjam deh sama aku akan lipat gandakan sampai menjadi tak terbatas. Mau gak? Makanya orang yang gajah nyumbangnya gajah, orang yang semut nyumbangnya semut. Secara kasat mata beda, betul gak? Tapi dalam pandangan Allah sama. Dia itu kemampuannya segitu kok. Menjadi beda ketika yang gajah nyumbang semut. Itu yang beda. Jadi yang Allah lihat itu nilainya, keinginan untuk melepaskan diri kemelekatan dia pada bayang-bayang. Nah ini bayang-bayang nih, belum nyambung nih. Nanti nyambungnya di Quran surat Al-Furqan. Belum nyambung ini, masih pembukaan. Sampai sini ngerti. Sekarang Allah menawarkan satu transaksi kepada kita. Mau enggak? Yang terbatas pada dirimu, pinjamkan padaku. Aku akan lipat gandakan menjadi yang tak terbatas. Oke? Mengerti maksud saya? Kalau kita tidak mau meminjamkan yang terbatas kepada Allah, sepanjang hidup kita tidak akan memperoleh yang tak terbatas. Oke? Kapan Allah ngasih yang tak terbatas kepada kita? Baca ayat 12. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanannya. Paham? Jadi kapan ajrun karim itu diberikan Allah? Kapan? Langsung diberikan pada hari ketika orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanannya. Pada hari itu diganti langsung oleh Allah. Jadi kalau siangnya kita meminjamkan sesuatu yang terbatas kepada Allah, maka sorenya Allah ganti yang terbatas itu dengan sesuatu yang tak terbatas yang bernama ajrun karim. Betul? Diganti enggak? Diganti. Jadi tidak usah menunggu kiamat dulu. Ya Allah, agama itu sangat kontekstual. Sampai sini mengerti? Oke, balik lagi pada Quran surat An-Nur ayat 38. Supaya Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Betul?
ya yang kita kerjakan tidak akan sebaik balasan yang Allah berikan pada kita. Yang kita kerjakan tidak ada apa-apanya dibandingkan yang akan Allah berikan kepada kita. Lalu Allah bilang di sini, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Bigoiri hisab. Tahu bigoiri hisab? Teu etang. Hisab itu artinya apa? Hisab itu menghitung. Bigoiri hisab itu sudah di luar hitungan. Sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang tak terhitung, yang tak berhingga dong. Yang tak berhingga ya Allah. Karena semua yang selain Allah berhingga. Semesta yang luas dengan miliaran galaksi berhingga atau tak berhingga? Berhingga. Betul enggak? Berhingga. Subhanallah. Jadi kalau Indonesia punya saya, Amerika punya saya, Australia punya saya, ya 2/3 bumi punya saya. Berhingga atau tidak berhingga? Berhingga. Sedangkan Allah mau kasih pada kita rezeki yang tak berhingga. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau mereka yang tahu kaji Quran, yang tahu cara memahami Quran, merinding-merinding setiap hari. Yang tidak tahu ya lurus-lurus saja. Tidak ada getaran dia baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini sesuatu yang dialami oleh seorang Muhammad. Bagaimana seseorang bisa merasakan getarannya seorang Muhammad kalau dia pun tidak memiliki ilmu sebagaimana metode yang disampaikan Allah pada seorang Muhammad? Gitu. Pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, beruntunglah orang-orang yang hidup sejaman dengan aku dan memperoleh ilmu dariku. Tapi jauh lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Lebih beruntung lagi. Nah, lalu apa sih ciri umatnya Nabi Muhammad? Jelas di Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, satu, bersikap tegas terhadap kufar, bersikap tegas terhadap ketertutupan, kepicikan, kebodohan, kesempitan. Itu yang berbahaya. Itu bersikap tegas. Kalau begitu, sifat-sifat yang seperti itu ada pada siapa? Pada diri kita di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Makanya ciri umatnya Nabi Muhammad asyidda walal kufar, bersikap tegas pada sampah-sampah spiritual yang ada dalam dirinya. Begitu dia kikis habis sampah spiritual itu, ruhama ubainahum, baru dia berkasih sayang dengan sesama. Bukan sekedar manusia yang merasakan kasih sayangnya, tapi tumbuhan, binatang merasakan kasih sayangnya karena dia sudah bisa touch. Ya, coba kalau ingin lihat kasih sayang dia sudah di level mana, kita berkunjung saja ke rumahnya. Lihat ada pot bunga yang mengering, sampai bunganya itu berteriak-teriak karena majikan saya ini gak pernah peduli. Dia hanya makan untuk dirinya sendiri. Hanya satu tetes air pun dia gak peduli untukku. Itu ya, gampang. Kalau binatang di rumahnya, binatang peliharanya mati, nah, itu sudah tanda itu. Tidak punya cinta itu. Kalau sudah disayangi mati, itu takdir. Iya. Jadi nggak usah terlalu jauh kalau melihat kesuksesan spiritual seseorang. Lihat saja. Itu dia gendut, makannya luar biasa, tapi pohon-pohon di rumahnya kurus. Boro-boro ngasih NPK, Orea, pupuk kandang, ngasih air satu tetes aja gak pernah peduli dia. Dia anggap itu bukan makhluk. Dia anggap dia tidak menjerit. Dia anggap dia tidak punya bahasa.
Nabi Sulaiman itu punya bahasa, menurut saya bahasa Nabi Sulaiman itu adalah sensitivity. Bahasa Nabi Sulaiman itu bukan Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa cicak, bahasa ini, gak ada kamusnya. Yang dimaksud Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang adalah sensitivity. Jauh melampaui kamus. Bagaimana bahasa cicak? Bagaimana bahasa katak? Bagaimana bahasa ayam? Sudah melampaui istilah, melampaui kamus itu. Tapi mengerti sebenarnya ayam ini pengen makan. Makanya ketika Nabi dilapori ada seorang sahabat mendapati anjing yang menjulurkan ludahnya. Dia mau mati karena kehausan. Dia tolong itu anjing, yang nolong anjing saat itu. Nabi mengatakan min ahlil jannah. Apakah yang menyebabkan dia itu masuk surga karena dia menolong anjing? Bukan. Tapi menolong anjing saat itu merupakan akumulasi dari kasih sayang yang ada dalam dirinya. Anjing yang kehausan dia tolong, apalagi yang lain. Bukan karena itu. Lalu kita kemudian bikin eksperimen. Bikin aja anjing kehausan. Nanti kita cari-cari bawa air secangkir. Kita kasih pengen masuk surga. Enggak masuk surga. Masuk neraka itu. Karena dia udah bermuatan. Spontan. Cinta itu spontan. Cinta itu unconditional, tanpa syarat. Kalau bapak memenuhi semua uang belanja ibu pasti sayang sama bapak. Itu gombal itu. Itu sudah jelas, itu dia tidak punya cinta sejati. Pakai syarat. Ya. Kalau bawa yang putih-putih, baju putih, sepatu putih, mercy putih, baru saya mau jadi suami Anda. Gila itu. Sudah sepantasnya itu ditolak. Tidak bisa menjadi sahabat kata Nabi. Semuanya bersyarat. Cinta sejati itu tanpa syarat. Orang yang mencintai Allah tidak pernah berharap sesuatu dari Allah. Dia mengabdi saja karena dia cinta sama Allah. Itu saja. Kalau mau tahajud saja karena dia cinta pada Allah. Kalau mau duha saja karena dia cinta pada Allah. Gak pernah dikaitkan tahajud dengan kepentingan-kepentingan dirinya. Itu gombal itu. Itu namanya cinta pangeretan. Kacau itu. Ini perlu saya sampaikan ini supaya ngerti. Ngomong spiritual sepertinya sudah cukup tinggi ngomongnya. Tapi cara doanya saya masih salah. Doa aja saya masih salah. Ya Allah, itu dari sudah kelihatan gitu ya. Cara minum aja masih salah. Minum mesti berdiri. Gimana mau umat Rasul? Duduklah minum pakai bismillah. Biar air yang kita masukkan ke dalam tubuh bisa membuat air di tubuh 80% di tubuh itu bisa sejajar dipul magnetnya. Biar air yang di dalam tubuh itu yang random, yang acak itu bisa menjadi tertib karena masuk air yang membawa energi ilahi. Karena dia sapa dulu itu air dengan penuh cinta. Terima kasih air. Seperti itu. Orang yang penuh cinta, dia mau makan ikan saja mungkin permisi dulu. Mohon maaf ikan, kamu harus terbunuh demi aku. Karena aku perlu gizi. Pernah gak begitu? Mau makan sate mungkin dia pikirin dulu. Ya Allah, mohon maaf ya sapi, kamu harus terbunuh demi aku. Ya kan? Karena aku perlu gizi. Golongan darahku O. Ya, pakai alasan golongan darah lagi. Padahal kan sebenarnya intinya membunuh. Membunuh itu kan setiap hari kita lakukan. Yang paling kecil bunuh nyamuk. Pernah gak minta maaf membunuh nyamuk? Ya Allah, tidak termaafkan itu sama nyamuk. Jadi kalau mati nanti itu masih ada urusan kata nyamuk dengan gue. Minta maaf dulu lah. Ya, nyamuk mohon maaf ya. Minta maaf lah. Mungkin nyamuk juga kata nyamuk, ya gak usah dibunuh, saya tidak akan gigit kok. Mungkin kalau minta maaf dulu. Saya eksperimen itu. Karena saya kalau pergi keluar kota itu, jelas saya tidak bawa apa-apa. Ya saya suka kalau mau tidur itu setelah kita meditasi, kemudian saya bilang, tolong ya nyamuk,
Ya, masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Jangan gigit aku. Ya, itu. Saya tidak mau bunuh kamu. Ya. Jadi sebetulnya semakin tajam kita, semakin dalam kita, tumbuh kasih sayang kita, subhanallah. Bapak Ibu akan merasakan setiap momen selalu kita berterima kasih. Selalu berterima kasih. Bahkan kita berterima kasih bukan hanya pada Allah, berterima kasih pada ikan teri, berterima kasih pada ikan peda, berterima kasih pada ikan jamaroti. Semua berterima kasih karena dia telah berjasa mengorbankan dirinya untuk mati demi untuk kelangsungan kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa mereka berkorban untuk kita? Subhanallah. Ini sensitivity. Sederhana kata-katanya, trust. Tapi dalam sensitivity itu ada kadar iman yang sangat tinggi menurut saya. Ada orang yang sensitif, ada orang yang dablek. Ya. Saya nguji jamaah kita. Di sana itu ada pagar bambu. Dan pagar bambu itu sengaja saya biarkan. Tiba-tiba ada jamaah, Bapak, gak pantas. Masa gedung bagus gini pakai pagarnya bambu? Gitu. Terus solusinya gimana? Bapak pesankan saja, berapa harga pagar yang bagus Pak, dari besi, nanti saya bayar. Sensitivity. Jadi ada yang ganjil, dia sensitif, gak pantas gitu loh. Masa masjid ini pecah-pecah kacanya? Gak pantas Pak. Sensitivity. Belum dibenerin aja sama saya itu. Tenang aja, belum ada duitnya. Nunggu orang sensitif. Iya. Coba lihat ke atas, batu-batunya sudah bagus. Setiap ada yang tidak beres, ada keganjilan pada diri kita. Betul gak? Itu sensitivity. Nah, saya tidak perlu bicara lebih jauh lagi karena itu sebetulnya bagian domain dari kita masing-masing. Silakan terjemahkan sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu. Sekarang masuk pada Quran surat Al-Furqan. Sudah sampai ayat yang keberapa? Sudah sampai ayat yang keberapa? Ya, paling tidak sensitif lah. Itu sudah bagus itu. Sudah bagus. Sampai 47. Baik, saya akan lanjutkan hari ini. Sampai 47. Ya? Sampai 59. Baik. Bukan suatu kebetulan kalau tadi ada yang mengatakan ayat 47. Karena di ayat 47 itu ada satu bagian yang penting yang belum saya bicarakan. Tolong lihat dulu yang 47, nanti kita loncat ke 59. Lihat dulu 47. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Tolong ditangkap dengan kecerdasan spiritual. Ulangi lagi. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Oke? Dan tidur untuk istirahat. Oke? Dan dia menjadikan siang untuk berikhtiar. Faham? Oke. Kalau begitu dari ayat ini apa yang bisa kita dapat? Kalau memahaminya pakai kecerdasan intelektual, iya, malam itu kan kami pada tidur. Gitu kan? Itu bahasa intelektual itu. Saya ingin mengajarkan bahasa spiritual. Saya akan mulai dari belakang. Dia menjadikan siang untuk berikhtiar. Oke? Bapak Ibu, kalau siang berikhtiar, ada yang kerja jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, dagang, ada yang jadi pegawai bank, macam-macam. Itu kerja semua dilakukan kapan? Siang. Kenapa harus siang? Karena siang terang. Betul? Tapi jangan dikira kalau kita sudah kerja di terang cahaya matahari yang jasmani ini kita sudah siang. Belum. Banyak orang sekarang ini kelihatan seperti kerjanya siang, padahal dia kerjanya malam. Ngerti?
Karena dia kerja dalam kegelapan, kerja dalam kebencian, kerja dalam keluh kesah, ya kan? Kerja dalam kekesalan, kerja nggak punya cinta, tidak profesional, bermuatan, mikirin gaji terus. Nah, selama orang bekerja seperti itu kerjanya bukan siang, dia kerjanya malam. Dia kerja dalam kegelapan. Tolong perhatikan, saya pakai bahasa spiritual, bukan pakai bahasa biasa ini. Ngerti nggak? Jadi kalau begitu, kita kerja memang harus di siang seperti ini, ya. Betul nggak? Tapi yang dimaksud oleh saya, yang dimaksud oleh ayat ini, saya pasti yakin seyakin-yakinnya, kita itu kalau kerja berikhtiar harus dalam terang. Terang apanya? Terang mata kolbunya. Terang mata batinnya. Bukan menggunakan cahaya matahari yang ini, tapi menggunakan cahaya matahari yang satu lagi. Beda. Orang yang kerja hanya dalam matahari yang ini, dengan orang yang kerja di dua matahari. Bukan sekedar matahari yang ini yang menyeri dia, tapi ada matahari dari dalam diri yang bersinar. Itu namanya kerja dalam siang. Oke? Saya ingin amanatkan pada kita semua, mari kita kerja berikhtiar itu dalam terang. Betul? Bagaimana caranya kita bisa bekerja dalam terang? Kata Allah apa? Jadikanlah tidur sebagai istirahat. Maksudnya apa? Tidur sebagai istirahat. Istirahatnya apa? Istirahatnya jiwa. Jiwa yang istirahat adalah jiwa yang tidak terombang-ambing oleh kotoran-kotoran dunia. Makanya kalau orang walaupun kerjanya siang, tapi kalau jiwanya tidak bisa istirahat, dia kerja dalam gelap. Begitu dia kerja dalam gelap, apa yang dia dapat? Ya kegelapan. Korupsi itu tindakan yang dilakukan karena dia kerja dalam gelap. Mengambil hak orang lain, itu pekerjaan yang dilakukan karena dia kerja dalam gelap. Menghancurkan perusahaan orang lain karena dianggap kompetitor yang sangat berbahaya karena dia bekerja dalam gelap. Kalau orang sudah bekerja dalam siang, bekerja dengan menggunakan terang mata kolbu, dia tidak takut orang lain menjadi kompetitor. Bahkan dia akan bermitra dengan siapapun. Ini penting. Karena urusan perut, urusan duniawi, kadang-kadang orang harus mengorbankan orang lain. Itu karena dia bekerja dalam gelap. Kalau kita ingin bekerja dalam siang, dalam terang benderang yang sejati, kuncinya harus apa? Jadikan tidur sebagai istirahat. Makanya di Quran surat Al-Kahfi, kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengannya mengunjur di muka pintu gua. Jadi sering-seringlah tidur yang seperti itu, mengistirahatkan jiwa dari segala kesibukan dunia. Semakin sering mengistirahatkan jiwa dari situ, jiwa semakin damai dan tentram. Nah, jiwa yang seperti ini akan menerangi kehidupan ini. Nah, terang yang dibawa oleh jiwa yang terang, itu yang menyebabkan dunia ini menjadi terang. Tidak ada rampok-merampok, tidak ada lagi korupsi. Semua orang akan berjalan dalam relnya sendiri-sendiri yang penuh berkah. Ini yang dibutuhkan sekarang. Kalau Quran hanya dipahami, dan dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Ya udah, kita tidur aja yuk. Ingat, ada lanjutannya. Dan menjadikan siang untuk berikhtiar. Nah, kalau kita ingin menjadikan tidur kita sebagai istirahat, maka jadikan malam sebagai pakaian. Kita punya ruh, punya jiwa. Jiwa ini diutus oleh Allah ke alam dunia. Sebelum diutus ke alam dunia, dikasih pakaian dulu, dibungkus dulu, karena kita mau menggunakan bahasa dunia. Apa bungkusnya? Jasmani ini. Nah, setelah dibungkus dengan rapi, bungkusnya sempurna, ditiupkan jiwa. Setelah ditiupkan jiwa, jiwa sekarang berkarya di semesta ini, menggunakan tubuh. Makanya karya nyata dari seorang yang beriman adalah ketika dia bisa menyelesaikan urusan-urusan orang lain, termasuk yang menyangkut urusan tubuh orang lain.
Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadikanlah pakaian ini, ya, yang sedang membungkus tubuh ini sebagai jalan untuk mengistirahatkan jiwa kita dari segala pasang surut kehidupan dunia. Berkaryalah kalian dalam siang, berkarya dalam terang mata kolbu. Luar biasa. Indah gak dunia kalau seperti itu? Inilah mutiaranya Al-Quran. Kadang-kadang saya sendiri baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali. Kadang-kadang Allah menyuruh berkali-kali untuk membaca ayat yang sama. Ternyata pesan itu tidak sekaligus. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena Allah itu sang maha pedagogik. Cara mengajari kita didasarkan atas kebutuhan kita saat itu. Kalau orang butuhnya cuman di situ, ya di situ saja. Coba dengarkan lagunya Mbah Surip. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Alhamdulillah, kini saya sudah bisa ngaji. Mbah Surip. Baru juga alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Alhamdulillah, kini saya sudah bisa ngaji. Baru saja bisa a i u. Bisa terlalu dalam itu, bisa terlalu dangkal. Mungkin saja kata Mbah Surip, gak apa-apa ngerti fathah a, yang penting sampai kepada Allah. Gak ngerti cuma ngaji kasroh i, tapi nyampe ke sana. Daripada ngajinya banyak-banyak gak nyampe-nyampe. Dalamnya kayak gitu. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga Mbah Surip kan suka bergurau juga. Tapi saya menangkap ada kedalaman di situ. Ya, saya dengar lagu itu ketawa awalnya. Masa baru bisa a i u sudah alhamdulillah bisa ngaji, masih ada babi bu tak titu sasisu, kerjanya masih banyak sampai ya yu. Setelah gitu an in un ban bin bun masih banyak gitu. Setelah gitu idgom idhar, ifa, ya, iklab, masih banyak pekerjaan. Tapi alhamdulillah kini saya sudah bisa ngaji. Ya, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Bahasnya baru Quran surah Al-Furqan ayat 47. Alhamdulillah saya sudah ngaji gitu. Masih banyak Mas. Masih 30 juz. Alhamdulillah, 1 ayat pun sudah bisa menyampaikan saya, membuat saya tercerahkan, hidup saya jadi ringan seperti asap, terbang membumbung ke langit, tidak terkena gravitasi lagi, karena saya sudah bisa istirahat. Kapan istirahatnya? Ketika tidur. Tidur yang mana? Tidur yang hakikat. Itu. Oh, beruntung. Beruntung yang hari ini hadir di sini. Ya Allah. Saya dapat SMS dari mana-mana. Dari Semarang, dari Jogja, dari Kediri, dari Kendari, dari Makassar. Kapan Bapak mau datang kunjungi kami? Kapan kami mau diajarin? Sementara kita setiap seminggu sekali mendapatkan pencerahan, mengukuhkan pengalaman spiritual kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Beruntung. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Baik, ayat 59. Ya? Oh sudah itu kan? Ayat 60 sekarang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang maha penyayang. Mereka menjawab, siapakah yang maha penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kepada kami? Dan menambah mereka jauh dari iman. Jadi ketika disuruh bersujud, kalau orang-orang yang cerdas spiritualnya, dia bertanya, kepada siapa saya harus bersujud? Tapi orang yang tidak pernah bercerdas spiritualnya disuruh sujud, sujud saja. Tapi sujudnya malah menjauhkan dia dari Tuhan. Jadi hati-hati. Tidak semua orang sujud menjadi dekat dengan Tuhan.
Karena sujud yang dia lakukan bisa jadi menganggap dia sudah melakukan tindakan yang sebaik-baiknya. Padahal dia tidak mengerti kepada siapa dia bersujud. Ada yang jujur mengatakan pada saya, Bapak, ketika Bapak sholat, siapa yang Bapak ingat? Beliau mengatakan, semuanya ingat Pak, kecuali Allah. Semuanya ingat kecuali Allah. Padahal harusnya ingat Allah, harusnya. Betul enggak? Hanya mengingat Allah, yang selainnya tidak saya ingat. Kan harusnya begitu. Dia mengatakan semuanya ingat Pak, kecuali Allah yang tidak saya ingat. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, jangan buru-buru mengatakan kalau kita sudah sujud, sudah dekat dengan Allah. Kita sedang mensujudkan diri kita pada siapa? Pada pikiran kita, perasaan kita, atau keinginan-keinginan kita. Banyak gak orang yang sujud tengah malam tahajud karena dia berharap sesuatu dari Allah? Banyak? Sedang bersujud pada apa dia? Dia sedang bersujud pada keinginannya. Dia tidak sedang bersujud kepada Allah. Tapi ketika sujud doanya apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi, segala puji hanya untukmu. Sujud yang benar kayak gitu. Kenapa? Maha suci Engkau zat yang maha tinggi, segala puji hanya milikmu. Apa artinya? Tak ada jasa. Aku bisa sujud pun bukan karena aku, karena aku sedang disujudkan oleh Engkau. Wa bihamdi, karena segala puji hanya milikmu, tidak ada jasa aku. Kalau aku memberi kepada masjid bukan karena jasa aku, karena Kau sedang menggunakan aku untuk memberi kepada dia. Kalau aku menafkahi anak istriku bukan karena aku hebat sebagai suami yang hebat, suami setia, bukan. Karena Engkau sedang menggunakan aku sebagai kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan kasih sayangmu kepada anak istriku. Semakin kita melepaskan semuanya, bahwa saya tidak pernah melakukan kebaikan apapun, alhamdulillah kita makin sempurna. Semakin kita sering mengucapkan alhamdulillah, tapi semakin mencengkram bahwa ini kalau tidak ada saya, kalau ini kan bukan saya, sebenarnya kita sedang menjauhkan diri kita dari alhamdulillah. Saya ingin mengajarkan pada hari ini, ternyata tidak semua orang sujud dekat dengan Allah. Tidak semua orang ruku dekat dengan Allah. Tergantung dia sujudkan dan rukukan pada siapa. Apalagi ketika dia berdiri dengan gagahnya, karena merasa sebagai orang yang paling ahli sujud, sebagai yang paling ahli ruku, sehingga dia menjas orang lain yang belum sujud dan ruku, sehingga dia belum sujud dan belum ruku. Jangan-jangan kita setiap hari sering melakukan tindakan yang sepertinya kita sedang mengabdikan diri kepada Allah, tapi Allah tidak merasa kalau kita mengabdikan diri padanya. Kata Allah, kamu sedang mengabdikan diri pada rasa takutmu. Kamu berusaha dari pagi sampai malam bahkan lemburan bukan karena aku, tapi karena kamu takut kekurangan saja dari apa yang kau miliki. Kamu berusaha berbisnis bukan karena aku, tapi karena kamu takut tabunganmu berkurang, sehingga kamu jadi khawatir dengan masa depanmu. Ayo, kalau kita jujur sejujur-jujurnya, sebetulnya kita harus memurnikan lagi tauhid kita, karena terlalu banyak barangkali kita berselingkuh pada selain Allah. Kalau orang sudah sujud, dibilang dia tidak melakukan kebaikan, pasti marah. Tapi ukurannya, apakah sujudnya mendekatkan diri dia kepada Allah atau tidak? Dia yang sangat tahu. Jadi pada akhirnya, kuantitas bukan segalanya. Kualitas juga bukan segalanya. Pada akhirnya kuantitas sebanding dengan kualitas. Kita sudah melakukan ritual agama sesuai dengan syariatnya, dan kita dorong supaya semua ritual itu mendorong kita juga untuk semakin berkualitas. Dan itu penting untuk kita perhatikan, karena ada ayat yang mengatakan belum tentu sujud itu menyebabkan kita menjadi dekat kepada Allah. Sujud kita kepada siapa? Subhanallah. Makanya di bagian yang ke-63, coba lihat. Di ayat yang ke-63,
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Indah? Indah sekali. Kalau orang yang sudah dalam dirinya penuh cinta, penuh kasih, dia berjalan di muka bumi ini dengan tawadu, rendah hati seperti air. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Air selalu mencari tempat yang seimbang untuk dia tinggal. Betul? Luar biasa. Air selalu lembut. Selembut-lembutnya air, ketika disabet pakai pedang pun tidak pernah bisa terluka. Betul? Selembut-lembutnya air tidak pernah terbakar oleh api. Orang yang sudah selembut air mengalir seperti air ke tempat yang rendah, mencari tempat yang setimbang, bukan sekedar tawadu. Kata Allah, jikapun ada orang yang marah pada dia, dia tidak marah. Jikapun ada orang jahil, ada orang yang memfitnah dia, dia juga tidak balik memfitnah. Dia kelola semua menjadi bahan-bahan pertumbuhan spiritual. Luar biasa. Saya simpulkan dulu. Jadi ternyata Allah kasih dulu kepada kita ayatum mubayyinah, tanda-tanda Dia yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Apa wujudnya? Allahu nurus samawati wal ard, dan seterusnya. Betul? Kemudian diperkuat lagi dengan apa? Kita disuruh untuk memperkokoh diri dengan bertasbih pagi dan petang di tempat-tempat yang sudah dimuliakan oleh Allah untuk bertasbih. Setelah itu Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tanpa batas, bighairi hisab. Apa rezeki yang tanpa batas? Allah itu sendiri. Ketika Allah sudah hadir menjadi rezeki yang agung pada diri kita, sifatnya melekat pada diri kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Sifat-sifat itu mewujud menjadi kasih sayang pada diri kita. Ketika sudah bisa berkasih sayang, subhanallah, maka kita bisa menjadikan kasih sayang ini sebagai indikator untuk mengukur seberapa dekat kita dengan Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, dia akan senantiasa berjalan di muka bumi ini seperti air, tawadu, rendah hati. Dan ketika pun ada orang yang jahil mengganggunya, dia senantiasa berkata yang baik. Berkata baik pada orang yang baik itu biasa, tapi berkata baik pada orang-orang yang tidak baik, inilah sifat-sifatnya hamba Allah yang penuh kasih. Disebutnya juga ibadur rahman. Mari kita jadikan diri kita sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penuh kasih. Lihat ayat 64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Inilah gongnya pengajian kita saat ini. Bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Bukan berdiri dan sujud untuk keinginan-keinginan mereka. Bukan berdiri dan sujud untuk hawa nafsu mereka. Bukan berdiri dan sujud untuk mengatur Tuhan mereka. Ayo, berapa banyak orang bangun malam, sujud dan berdiri untuk mengatur Tuhan mereka, untuk mendikte Tuhan mereka, untuk menuluskan hawa nafsu mereka. Sesungguhnya sujud yang semacam itu tidak akan pernah mendekatkan dia kepada Allah, bahkan akan semakin menjauhkan dia dari Allah. Kul hal nunabbiukum bil ahsyarina amala. Inginkah aku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di semesta ini, sementara ia menyangka kalau dia telah berbuat sebaik-baiknya. Dia sudah sujud menyangka berbuat baik. Dia sudah umroh, sudah haji. Dia sudah bawa lembaran kumpulan doa-doa, bahkan pesanan doa.
Begitu sampai di sana, yang pertama ditanya sama saya, "Pak, ari multajam teh palih mana, Pak?" Rek naon? Iya, Pak, doa seueur pisan anu kedah diaoskeun. Nyampe di rumah Tuhan pun dia bukan menjadi tamunya Tuhan. Bukan minta terserah Tuhan. Sampai di rumah Tuhan pun di sana yang dia lakukan apa? Mengpeng dekat dengan Tuhan. Kita atur saja Tuhan supaya mengikuti segala keinginan-keinginan saya. Pulang dari sana pengen dipanggilnya Pak Haji, Bu Haji. Nauzubillah. Kalau orang melakukan tindakan maksiat, pasti dia akan merasa jauh dari Allah dengan sendirinya. Tapi kalau orang melakukan tindakan yang disebut ibadah, padahal ibadahnya menjauhkan diri dari Allah, itulah yang menyebabkan dia semakin tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan dikiranya dia tahu. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.